Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Yata Official. Kita kembali untuk mereaction video TikTok. Jadi agak lumayan beragam, tapi beragamnya itu hanya fokus tentang pembahasan Natal. Karena kita kan sebentar lagi merayakan hari Natal pada tanggal 25 Desember. Walaupun kita tahu bahwa semua umat Kristiani dari akhir bulan November aja pun sudah ada yang merayakan hari Natal. Dan tentu hari besarnya tanggal 25 dan itu tidak masalah. Dan pada video ini akan kita mereaction beberapa reaksi orang-orang khususnya tentang Natal itu sendiri. Mari kita langsung aja ke videonya. Saya tidak takut pindah agama hanya karena mengucapkan selamat hari Natal. Karena terbukti saya pernah mengucapkan selamat hari pahlawan, ternyata saya tidak jadi pahlawan. Pernah juga saya mengucapkan selamat menjadi pengantin baru, saya pun tidak menjadi pengantin baru. Dan saya pun pernah mengucapkan selamat hari anak sedunia. Saya pun tidak berubah menjadi anak-anak. Lantas apanya yang salah? Kita kan satu bangsa, satu bahasa, satu nusa, bukan satu agama. Lana a'maluna walakum a'malukum. Saya cukup setuju dengan apa yang disampaikan oleh ibu ini. Karena bukan berarti ketika kita mengucapkan selamat terhadap sesuatu, entah itu salah atau benar, maka kita belum meyakini, bukan tidak sama dengan kita meyakini apa yang orang lain itu yakini. Contohnya, saya kan orang Kristen nih. Saya kan sebenarnya tidak percaya dengan agama Islam. Saya tidak percaya ajaran mereka, saya tidak setuju dengan ajaran mereka, dan saya tidak mengimaninya. Tapi ketika mereka merayakan hari-hari raya mereka, maka saya mengucapkan selamat. Contohnya hari raya Idul Fitri, saya mengucapkan kepada mereka gitu. Apakah di saat yang sama saya sudah mengimani iman mereka? Tentu saja enggak. Apakah saya sudah menjadi orang Kristen? Enggak gitu. Itulah toleransi saya kepada teman-teman saya yang beragama Islam. Itu maksudnya. Sama dengan agama-agama lain pun yang merayakan hari-hari raya mereka tertentu. Jadi bagi saya setuju dengan ibu ini tidak berarti kita mengimani. Mari kita lanjut pada video berikutnya. Orang Padang kok ngerayain Natal? Gini. Jadi orang Padang itu bisa merujuk kedua hal. Yang satu suku Minang, yang satu penduduk Sumatera Barat. Kalau kita bicara suku Minang, secara adat itu emang mayoritas beragama Islam. Ada tuh kan filosofi adat Basandi Syarak Basandi Kitabulah. Atau keturunan Minang yang menikah dengan suku lain, yang jadinya memeluk agama lain. Nah, tapi kan penduduk Sumatera Barat itu heterogen. Ada juga kok yang emang berasal dari sana, atau mungkin keturunan Minang, mereka itu beragama Katolik ataupun Kristen, atau mungkin agama lain. Banyak etnis dari luar Sumatera Barat yang tinggal di sana. Intinya, merayakan Natal itu identitas agama, bukan identitas suku. Jadi sebenarnya suku apapun bisa merayakan, asalkan emang itu keyakinan mereka. Indonesia itu beragam ya guys, jadi jangan heran nih kalau misalnya ada yang kamu kenal orang Padang, tapi kok merayakan Natal. Ya namanya itu toleransi ya. Nah ini soal Padang ya, berarti memang betul penjelasan kakak ini. Memang saya pernah mendengar bahwa orang Minang itu mengklaim bahwa semua orang Minang itu wajib beragama Islam. Tapi dari penjelasan kakak ini tadi, ya Minang itu adat gitu loh, bukan agama gitu. Jadi banyak orang Padang, ya walau ada yang suku Minang, ada yang pendatang, ya tetap mereka kalau mereka beragama Kristen ya merayakan Natal. Kalau enggak merayakan Natal karena mereka agama lain ya mungkin mereka cukup toleransi aja. Suatu hal yang bagus menurut saya dari kakak ini. Oke, kita next pada video berikutnya. Di Indonesia, ucapan Natal sering dibilang haram, tapi di banyak negara muslim justru biasa aja. Bahkan banyak muslim Arab yang ikut merayakan Natal tanpa merasa berdosa. Ini misalnya terlihat dalam sebuah video wawancara yang diunggah akun Instagram @permadiaktivis pada 2 Desember. Di video itu, pewawancara menanyakan ke beberapa muslim, haram gak sih ngucapin Natal? Jawabannya mengejutkan, karena hampir semuanya bilang gak haram. Satu keluarga diwawancarain, dan si bapak bilang dia gak peduli orang lain bilang haram atau halal. Si ibu bilang Natal juga penting untuk muslim karena memperingati kelahiran Nabi Isa. Seorang wanita lain bahkan heran, siapa yang bilang Natal haram? Wanita itu bercerita bahwa ia dan anaknya rutin mendekorasi pohon Natal di rumah. Ibu-ibu lain juga mengaku mendekorasi pohon Natal tiap tahun. Mereka menilai itu tradisi sosial, bukan ibadah agama lain. Sikap mereka kontras dengan sebagian tokoh agama Indonesia yang haramin ucapan Natal.
Misalnya, Ustadz Abdul Somad yang menilai ucapan Natal bermasalah karena dianggap mengakui Tuhan punya anak. Ia juga menilai ucapan Natal dianggap mengakui tanggal kelahiran dan penyaliban Isa. Ustadz Adi Hidayat berpendapat ucapan Natal mengandung pengakuan terhadap ajaran Kristen. Ia menyebut Muslim gak diperkenankan memberi selamat hari raya agama lain yang berbasis akidah yang berbeda. Ustadz Khalid Basalamah juga menganggap ucapan Natal sebagai pengakuan terhadap akidah non-Islam. Menurutnya, mengucapkan Natal sama saja dengan mengatakan Allah punya anak. Tapi ada juga ulama yang membolehkan ucapan Natal. Profesor Quraisy Shihab menyatakan ucapan Natal boleh selama akidah tetap terjaga. Maksudnya, Muslim mengucapkan Natal sebagai bentuk silaturahmi, bukan pengakuan teologis. Habib Jafar juga membolehkan ucapan Natal selama iman tetap teguh bahwa Isa adalah Nabi. Ia melihat ucapan Natal sebagai bagian dari hubungan sosial. Ketua PP Muhammadiyah, Haidar Nasir menilai, Natal bisa jadi momen kerukunan berbangsa. Ia menekankan pentingnya menghormati perbedaan dalam masyarakat plural. Sementara itu, di banyak negara Arab, isu halal haram ucapan Natal hampir nggak pernah diperdebatkan, bahkan nggak jadi topik khotbah atau wacana nasional. Bagi mereka, akidah adalah urusan pribadi, sementara ucapan Natal itu adalah adab sosial. Negara Teluk kayak Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman, sampai Yordania dan Lebanon udah sangat biasa dengan perayaan Natal. Uni Emirat Arab punya Christmas market resmi dan Qatar memasang dekorasi Natal di mal milik negara. Yordania menjadikan Natal sebagai hari libur nasional. Lebanon bahkan punya 2 versi libur Natal, yaitu versi Katolik dan Kristen Ortodoks. Merry Christmas di kantor, toko, dan sekolah internasional adalah hal biasa di sana. Bahkan Arab Saudi udah berubah drastis sejak 2016. Mutawa atau polisi syariat dibatesin, pohon Natal dijual resmi, dan hotel bebas memasang dekorasi. Negara-negara Arab itu bergerak menuju toleransi sosial yang terkontrol. Salah satu alasannya, pemerintah tegas membatasi ulama radikal. Ceramah intoleran akan ditindak dan izin dai ekstrim akan dicabut. Negara mengambil alih narasi agama demi stabilitas sosial. Saudi lewat Vision 2030 bahkan mempromosikan toleransi lintas agama untuk kepentingan ekonomi. Di dunia Arab, ulama lebih fokus pada akidah internal, bukan melarang hubungan sosial. Di Arab, kelompok ekstrim itu dibungkam dan ulama moderat justru dikasih panggung. Di Indonesia, kelompok ekstrim masih bebas bersuara. Video wawancara tadi jadi mind-blowing buat banyak netizen Indonesia. Karena selama ini ada anggapan, kalau Arab keras, kita harus ikut. Padahal banyak warga Arab memaknai Natal sebagai peringatan kelahiran Nabi Isa yang dihormati dalam Islam. Mereka ikut merayakan tanpa mengubah akidah. Yuk beragama dengan akal sehat. Ya, video dari gerakan Peace ID ini atau gerakan Peace Official ini, saya pernah mereaksi langsung dari video itu dari Pak Permadi Arya, video Pak Permadi Arya, di mana ada seorang yang wawancaranya, mungkin dia ini ya konten kreator, dia nanyakan, katanya kan Natal itu haram, bagaimana menurut kalian? Dan ternyata bagi mereka nggak masalah, justru mereka ikut merayakan. Nah ingat ini Toton, mereka aja negara Islam, Indonesia bukan negara Islam, bukan negara agama. Mereka di sana itu ya negara mereka sudah pasti mereka, walaupun ada orang Kristen di sana, tapi ketika orang Kristen merayakan Natal, mereka merayakan, apakah mereka sudah pindah agama? Enggak juga. Apakah iman mereka tergoncangkan? Enggak juga. Gitu. Kita lanjut pada video berikutnya. Perayaan Tahun Baru Masehi itu bukan hari raya umat Islam, melainkan hari raya kaum kafir, khususnya kaum Nasrani. Maka haram hukumnya seseorang Muslim itu ikut-ikutan merayakan Tahun Baru Masehi. Baru kemarin haramin Natal, sekarang udah haramin lagi Tahun Baru. Ribet banget ya hidup. Padahal Muslim di Arab Saudi juga rayain Tahun Baru, santai aja. Muslim di Uni Emirat Arab juga rayain Tahun Baru. Santai aja bos. Muslim di Qatar juga rayain Tahun Baru. No, lihat. Muslim di Kuwait juga rayain Tahun Baru. No, lihat no. Semua Muslim di negara-negara lain rayain Tahun Baru. Cuman Muslim di Indonesia doang yang otaknya norak bin ribet. Masalahnya apa sih? Apa akibat kurang asupan gizi ke otak, pola pikir jadi terbelakang dan primitif gitu? Jancu. Ya nggak tahu lah seperti apa alasan ibu ini. Ini setahu saya sih videonya lama ya. Mungkin tahun 2024. Saya pernah, kalau nggak salah ya videonya ini. Tapi sama aja kakak ini alasannya sangat-sangat konyol lah.
ya perlu disuruh dia untuk belajar sejarah lagi lah gitu ya. Kita next. Orang muslim boleh nggak ngucapin selamat Natal? Menarik nih. Pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Cuma lebih ngeri lagi kalau kita nggak tahu jawabannya. Disclaimer dulu, saya nggak ngerayain Natal dan saya bukan mu'alaf. Soalnya saya dari lahir udah Islam. Saya sampai bikin meme ini nih, karena katanya muka saya Kristenable. Habis seriusan, orang muslim boleh nggak ngucapin selamat Natal? Terus mau cek liputan dan CNBC. Kalau Bu Yaya bilang ini haram, nggak boleh kita ngucapin selamat Natal karena ada hubungannya dengan keyakinan mereka. Ngucapin selamat Natal ini soalnya ngasih selamat atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan oleh umat Kristiani. Jadi ini mengkonfirmasi dan meyakini kalau ada Tuhan selain Allah. Di Islam nggak boleh begitu, makanya haram. Tapi yang haram bukan cuma ngucapin, ngeganggu acara Natalan dan nggak menghargai umat Kristen juga hukumnya haram. Beda keyakinan boleh, tapi tetap saling menghargai. Ini semua Buya Yahya yang bilang. Detailnya bisa kamu baca di artikel ini. Tapi Habib Jafar bilang boleh mengucapkan selamat Natal. Kok beda nih? Karena ulama ada yang bolehin, ada yang enggak. Masing-masing ada dalilnya. Habib Jafar bilang boleh aja ngucapin selamat Natal, tapi dengan catatan tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Jadi ada dua pandangan. Tahu kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Menurut saya gini, saya setuju apa yang disampaikan oleh Habib Jafar tadi itu ya, yang paling terakhir ya, bahwa kembali pada apakah kita mengimaninya apa enggak. Kalau enggak mengimani ya enggak apa-apa dong. Gitu, bukan berarti boro-boro kamu sudah masuk Kristen kalau kamu mengucapkan selamat hari Natal. Kok orang Islam ngerayain Natal? Gitu kan pertanyaannya, woi. Sebenarnya bukan ngerayain sih, woi. Sini aku jelasin ya, woi. Jadi, woi, di keluarga aku tuh terdiri dari 3 keyakinan. Aku yang beragama Islam, terus suamiku Buddha, dan 3 anakku menganut agama Kristen, woi. Jadi ya mereka sembayangnya di gereja, woi. Nah, woi, karena Natal udah deket, dan aku ini ibu kandung dari ketiga anakku, woi. Jadi sebagai seorang ibu nggak ada salahnya aku bantu mereka, woi. Jadi ini aku mau beliin mereka pohon Natal yang super gede, woy. Nah, aku suka pohon Natal yang ini, woy. Ini bagus banget warnanya kan, woy. Harganya murah aja, cuma 35 juta, woy. Nah, terus kan katanya kalau Natal itu suka tuker-tuker kado kan, woy. Jadi aku siapin juga, woy, kado buat teman-temanku yang agamanya Kristen. Total aku siapin 35 kado Natal, woy. Nggak ada salahnya kok, woy, kasih kado walaupun kita muslim. Karena kalau mereka seneng, aku juga ikut seneng, woy. Nah, untuk kado ketiga anakku, jujur aku bingung, woy. Karena kayaknya semua mereka udah punya, woy. Akhirnya aku putusin, woy, pergi ke suatu negara yang lagi musim dingin, woy. Nah, 10 orang yang beruntung, aku bakalan kasih hadiah juga nih, woy. Kira-kira aku pergi ke negara mana ya, woy? Cluenya dingin. Oh ya, sebelum pergi aku sempatin nyalon dulu, woy. Abis itu aku bikin kutek, woy. Nih, anakku juga ikutan bikin, abis woy. Itu lanjut beli koper, dan malamnya aku langsung OTW bandara, tapi woy. Karena pesawatku jam 12 malam, ya udah aku santuy dulu, woy, di lounge. Terus kita makan-makan dulu, woy. Nah, abis makan dan kenyang, kita buru-buru, woy, karena pesawatnya hampir aja telat. Ayo, kira-kira ke negara mana nih? Nah, ini dari ibu ya, yang ibu saya lupa namanya, dia pernah podcast di beberapa podcast lah yang dia menceritakan bahwa anaknya itu ya mereka beragama Kristen, dan nggak salah dong ketika dia ikut untuk mengambil bagian di dalam perayaan Natal yang dilakukan oleh anak-anaknya. Bukan berarti dia pindah agama, bukan berarti dia sudah percaya Tuhan Yesus. Nggak juga, buktinya kan selama mereka hidup ya dia nggak percaya kan, gitu. Kita next. Yang terakhir ini tadi berarti ini bukan tentang Natal ya teman-teman ya. Ini kakak ini papanya Islam, mamanya Islam, tapi dia beragama Kristen. Hanya dia kasih foto aja. Baik teman-teman, demikian aja video kita kali ini. Semoga kalian suka dengan video-video ini. Kita sebagai orang Kristen yang akan merayakan Natal pada tanggal 25 Desember dan tentu kita sudah merayakan di gereja masing-masing. Mari kita tetap setia dan tetap memaknai Natal itu dalam hidup kita, supaya kelahiran Kristus itu betul-betul membawa damai dan kesejahteraan dalam hidup kita, dan kita makin beriman kepadanya dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Shalom.